Nabi Daud pernah kedatangan malaikat Israel. Nabi Daud kedatangan malaikat Israel. Dia bilang, "Ya Daud, ini anak muda ini umurnya 6 hari lagi mati." Kata siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel nggak mungkin bohong dong, malaikat. Ya udah, hari pertama dilihat, dikoreksi, jangan sampai berdosa, ditanya terus, ente hari ini berdosa enggak? Ibadah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat ditanya lagi, ente hari ini ibadah, berbuat dosa tidak? Hari kelima, hari keenam, ini hari ini mati nih. Ya dilihatin terus. Nabi Daud, jangan sampai nih orang nih murid ini pengikutnya ini berbuat dosa. Gitu. Sampai malam, sampai besoknya masih hidup. Sampai 6 bulan hidup tuh. Ya panjang umurnya. Akhirnya Nabi Israel datang. Ditanya sama Nabi Daud, "Ya Israel, ente katanya ini anak muda nih, umatku ini bakal mati 6 hari. Ini udah 6 bulan gak mati-mati." Panjang umurnya. Dia bilang apa? "Iya Daud, hari ke-6 aneh datang, disuruh Allah untuk mencabut nyawanya. Di perjalanan aneh mau nyabut nyawa ini anak, gak taunya ini anak sedekah sama fakir miskin. Dan orang miskin itu berkata, ya Allah panjangkan umur anak muda ini ya Rabb." Sedekah, gara-gara sedekah panjang umurnya. Gara-gara sedekah jauh dari neraka. Terus masih mikir gitu kalau sedekah. Masih mikir. Jangan sudah. Ya maksud, dahulukan urusan akhirat. Akhirat ini kalau kita nggak yang paksain, kalau kita nggak yang programin, kita bakal rugi, bakal sengsara. Kalau rezeki bukan kita yang ngurus, makanan bukan kita yang ngurus, itu udah ada Allah yang ngurus. Nggak usah mikirin itu. Nunggu antrian. Ya, ini kita kan nunggu antrian. Mau ngapain lagi sih, Nek? Mau ngapain lagi, Nek? Lahir udah, gede udah, nikah udah, tinggal nunggu apa? Nunggu panggilan. Semuanya nunggu panggilan kita nih, ngantri itu semuanya. Ya mungkin ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, ibu duluan, kan nggak ada yang tahu. Jadi saya ingin garis bawahi, ayo deh boleh sekarang kita lebih utamakan akhirat. Ya, lebih utamakan akhirat dibanding dunia. Ingat, kenapa Ustaz kok harus begitu? Karena urusan dunia itu udah pasti diatur sama Allah. Gak usah takut. Tapi akhirat harus kita yang atur, harus kita yang urus. Kalau kita nggak mempersiapkan akhirat sendiri, udah. Nih, paham nggak Bu? Ini diem bengang, ini ngantuk apa sih? Paham nggak nih? Maksud saya paham. Nih kalau akhirat nih Bu, akhirat kalau bukan kita yang maksain, bukan kita yang programin, bukan kita yang ngisi, itu nggak bisa, nggak dapet gitu. Karena akhirat tuh harus kita yang ngisi, harus kita yang menghidupkan, harus kita yang mikirin. Tapi kalau dunia, Ibu nggak usah mikirin. Itu karena Allah sudah jamin kalau urusan dunia itu, Bu. Paham, udahlah, baca kitab dulu kita, udah paham. Jadi udah fokusin urusan akhirat. Ya ibadah kita, terutama sekarang ini bab kita mengenai sholat nih. Ya al-haddad itu al-ilmu alaika hatta ta'mala bihi. Ilmu itu bahaya buat kalian. Ilmu yang kita pelajarin bahaya buat kalian sampai kalian mengamalkannya. Selama kalian dapat ilmu gak diamalin, itu ilmu bahaya buat kalian. Nanti belajar sholat gak diamalin, bukan makin bener,
ya makin jauh dari Allah. Nah, jadi pelajaran sholat yang kita baca setiap Selasa ini tujuannya buat benerin sholat kita gitu. Ya, yang kemarin kita sudah belajar sedikit-sedikit. Ini kan repot ngajarin mak-mak udah tua, ini kan repot kan. Beda ngajarin anak kecil-kecil kan enak, pelan-pelan, sabarin gitu ya. Nah, jadi mulai pelan-pelan kemarin pelajaran kita sholat itu mulai sholat jangan buru-buru, sholat dengan hati, ya. Mulai dikerjain mulai sekarang atau dibiasakan sholat tepat waktu gitu. Ya, nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa' bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Wa min sunnati al-muhafadzati ala salati duha. Dan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kepada kita umatnya adalah melazimkan salat duha. Sholat duha itu jangan pernah ditinggalkan, Bu. Sholat duha jangan pernah ditinggalkan. Dan jangan pernah berpikir sholat duha itu buat gampangin rezeki. Jangan. Ente sholat aja lillahi ta'ala. Ya, jangan punya visi misi dalam sholat kita. Sholat jangan tinggalkan sholat duha. Wa aqalluha rakaatan, paling enggak 2 rakaat aja deh, minimal 2 rakaat aja deh, jangan ditinggal, agar kita ini menjadi orang yang tampil beda daripada umat Nabi Muhammad. Karena waktu duha itu banyakkan waktunya orang-orang lalai, waktunya orang-orang sibuk dengan dunia, waktunya orang-orang itu lupa dengan akhirat. Nah, kita memaksakan diri sholat 2 rakaat biar beda gitu. Nah, kalau di antara sekian ini terus ada satu yang beda, kan yang satu yang beda ini yang menyolok, yang dilihat, yang dipandang oleh Allah. Nah, wa aktsaruha 8 rakaat, kebanyakan paling banyaknya sholat duha itu 8 rakaat. Qil 12, ada yang bilang 12. Wa fadluha kabir, dan keutamaannya sholat duha itu adalah sangat besar. Yang paling hebat keistimewaannya adalah mengampunkan dosa-dosa. Ya, bahkan dikatakan sholat duha itu sholatnya orang yang awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, sholatnya orang-orang yang senang kembali kepada Allah itu adalah sholat duha. Tidak melakukan ini sholat duha kecuali dia mengakui dirinya banyak dosa, dirinya banyak salah sama Allah. Wa waqtuhal afdal an tusalliya 'inda mawdi qarib min rub'in nahar. Yang afdal itu 1/4 daripada waktu siang gitu. Jam 8:30 sampai jam 10. Ya, jam 8:30 sampai dengan 10 itu waktu yang afdal untuk sholat duha. Kalau yang ngantor ya itu. Kalau nggak bisa ya sudah sebelum berangkat kerja, setelah terbitnya matahari lebih lewat daripada 1 tombak ya, jam 7 itu berangkat, sebelum berangkat kerja duha dulu di rumah, daripada takut nanti di jalan, di kantor nggak sempat, di rumah belum dagang di rumah, sebelum pergi aktivitas sholat duha itu. Upayakan jangan tinggalkan duha nih. Ya, ilmu baru mungkin tambah yakin, bagi yang sudah alhamdulillah. Ya, ini motivasi berarti. Ya, penguat saja. Jangan tinggalkan sholat duha. Ingat, kita punya rumus, kita punya prinsip, akhirat harus kita yang merhatiin. Akhirat harus kita yang melaksanakan, yang mengupayakan. Ya, beda dengan dunia. Kalau dunia udah diurus sama Allah. Ya, paham tuh? Jelas, Ibu? Halo? Jangan lihat jam. Orang kita isyanya aja mulainya tadi jam berapa tadi? Ya, jam isya mulai jam berapa tadi? 7:30. Ya. Saya yang pulang ke aja nggak jam. Tinggal cuma lompat doang situ. Ya. Qala ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ibu, dan ini di setiap pagi wajib
atas anak cucu Adam untuk bersedekah di setiap sendi-sendinya. Kita punya 360 sendi. Itu wajib tiap pagi bersedekah. Sanggup nggak? Jangan dipikir tuh gerakan-gerakan ini semua bukan nikmat. Ini tangan kita bisa begini nih, ini nikmat nih. Ini harus disyukuri ini. Ya, jangan sampai nanti suatu hari pun begini aja tuh, bingung tuh. Kalau udah begini aja tuh gimana tuh? Ini nikmat ini semuanya. Sendi-sendi kita bisa nekuk bangun tidur, bisa nekuk, bisa ini. Ini nikmat semuanya. Ini wajib disyukuri. Nggak keburu, nggak sempat kita nyukurin satu-satu. Ya Allah, terima kasih. Ini kelingkingku bisa bergerak, jari manisku bisa bergerak, satu-satu repot. Habis waktu kita buat bersyukur. Jadi kalau nggak bersyukur ya kufur gitu ini. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Apa kata Allah tuh? Fa in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Nah, ibu, bersyukurnya untuk nikmat-nikmat ini semua yang tidak sempat kita ucapkan satu-satu, disyariatkanlah sholat duha. Sholat duha itu sholat untuk kita bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh kita dari 360 sendi. Itu emang enggak? Ini bisa begini-begini, nah bukan nikmat. Apa nikmat nih? Coba kalau Allahu Akbar, kalau tangan kita nggak bisa begini aja, itu mau makan gimana? Mau minum kan susah tuh, itu susah tuh. Tapi kan alhamdulillah bisa nekuk, jadi minum juga enak. Nah, kenapa? Ada nikmat. Kalau begini kan susah, Pak Istu. Enggak. Baik. Wa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid tasbih shadaqah, tahlil shadaqah, takbir shadaqah, amar bil ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah. Wa yujzi min dzalika rak'atan yalqauhuma minad duha, dan mencukupkan semua bagimu semua yang ada itu dengan sholat duha. Udah ente sholat duha 2 rakaat cukup mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan. Ente enggak duha berarti ente enggak suka, tidak bersyukur dengan nikmat ini. Kalau ente tinggalkan duha, makanya ada orang suka pegel-pegel, ya suka kesleo, suka banyak badan nggak enak, ini nggak duha. Kalau duha deh, insyaallah ya nikmatnya. Nah, man hafadha ala syafa'ati duha ghufirat lahu dhunubahu walau kanat mithlu zabadil bahr, kata Rasulullah. Siapa orang yang menjaga ya, syaf'ah itu bilangan genap, mau 2, mau 4, mau 6. Yang siapa yang menjaga bilangan genap dari sholat duha, ya, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, paling banyak 12 dalam riwayat, paling banyak 8. Maka ghufirat lahu dzunubah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya, walau kanat mithlu zabadil bahr, walaupun itu dosa seperti buih-buih yang ada di lautan. Pernah ke laut gak? Itu kalau ada ombak tuh brus, ada buih-buihnya tuh. Banyak gak tuh buihnya? Ayo hitung dah. Nah, tuh sebesar buih-buih yang ada di lautan, walaupun dosa kita seperti itu besarnya, banyaknya, ya, tapi kalau kita istiqomah salat duha, insya Allah dosa-dosa kita diampun oleh Allah. Nah, ini yang kita butuhkan, ibu. Ini yang kita butuhkan. Gimana sisa umur kita ini ada amalan yang bisa mengikis dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kita kan nggak tahu dulu masa muda kita, masa-masa jahiliyah kita. Ya, kita mungkin ada tinggalkan sholat, kita mungkin terbuka aurat, kita mungkin pernah beralaman sama bukan muhrim, mungkin kita pernah dosa-dosa, mungkin makan subhat, mungkin ini itu. Dosa yang kita lakukan dulu, yang kita lupa, jangan salah, itu rapih ada di kitabnya Allah tuh. Dicatat sama Allah dosa. Kita mungkin lupa, kita lupa dosa kita dulu. Waktu kecil, ya enggak, udah balik, udah head, lagi mainan, tahu-tahu sawoknya Pak Haji ente ambil diam-diam ente makan.
Dulu kan begitu ya, mungkin gitu kan ya, mungkin ya. Atau mungkin kita dulu kayak saya nih jujur nih Bu, saya nih dulu nakal waktu kecil Bu. Allah, sampai sekarang sih nakal emang. Itu dulu kecil Bu, saya udah sunat Pak Is, udah sunat SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Itu kalau saya lagi main kelereng dulu. Itu kadang gundu, itu suka sholat asar tuh lupa. Ya, terus dari belakang nenek saya tuh bawa sapu itu, dipentung dari belakang, wah lari tuh, langsung paham saya belum sholat asar, ya kan paham. Itu sampai ke rumah Bu, saya langsung ke kamar mandi, bukan wudhu, cuma cuci muka aja. Terus saya masuk kamar gitu, duduk, itu duduk kayak gini nih, pura-pura orang sholat begitu aja, nggak mengerti pura-pura orang sholat tuh, sampai kesakitan. Ntar kalau nenek masuk ngecek, pura-pura sholat tuh, ntar kalau dia nggak ada, gitu lagi, nggak sholat tuh. Nah mungkin dosa-dosa kita seperti itu ya, dulu mungkin sholat tinggalin. Nah ini sholat duha nih ya, jadi pura-pura sholat, kayak pura-pura sholat ya dulu gitu ya. Ini kan dulu ya, masa-masa dulu ya. Nah jadi itu saja. Nah, jadi Ibu, ini sholat duha, pelajaran kita malam hari ini tentang sholat duha ya. Kita belum selesai, sedikit lagi deh kita selesai. Nah, sedikit lagi. Wasatu sama sholat duha, sholatul awabin. Sholat duha itu dinamakan sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah dari dosa, sholatnya orang-orang yang bertaubat, sholatnya pendosa loh bahasanya. Kalau kita ngaku banyak dosa sama Allah, banyak salah sama Allah, jangan tinggalkan duha ya, karena duha itu jika dilazimkan walaupun 2 rakaat akan diampunkan dosa-dosanya. Wahadadil waqt, dan sholat duha itu adalah waktu yang sangat berharga ya. Kenapa? Karena di waktu itu, satu, al-ikbabun nasfihi alal ma'as, waktu itu adalah waktu orang-orang pada sibuk mencari makanan, mencari dunia, sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan ya. Fal istiqlal tsani bil fihi ruju ilal manazil, dan waktu itu banyak juga orang-orang yang sibuk untuk kembali daripada kerjaannya ya. Orang perginya berlayar malam siang baru sampai, pagi sampai malam baru istirahat. Nah saat orang-orang lalai lupa dengan Allah, nah maka kita dianjurkan untuk istiqomah, itu sholat duha ya. Jadi harapan kita semuanya dari majelis ilmu ini, ingat ya, ilmu itu akan membahayakan kita kalau kita nggak amalkan, walaupun hanya sekali amalkan ya, sehingga kita tidak menjadikan fitnah dari ilmu yang kita dapat, amalin walaupun sekali ya, syukur-syukur nanti bisa istiqomah. Nah, karena itu kembalinya kepada taufik dan hidayah ya, kembalinya taufik dan hidayah ya. Kalau Allah berikan hidayah taufik, insya Allah walaupun setelah mengamalkan sekali nanti akan lanjut. Nah, walaupun hanya sekali nanti akan berlanjut kalau apa? Dapat taufik hidayah. Makanya diawali, amalkan sekali ilmu yang kita dapat. Yang sudah sholat duha istiqomah, semangatin, tambah semangat. Yang masih jarang-jarang, istiqomahin. Yang belum sama sekali, mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang. Nah, wallahu a'lam bishawab.